Salam Lestari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua ya. Perkenalkan nama saya Jainal ya. Jainal yang merupakan owner dari Bukit Raya Trekker ya. Salah satu penyedia jasa paket wisata atau paket pendakian gunung tertinggi di Pulau Kalimantan ya. Domisili kami atau domisili saya itu di Pontianak. Jadi kita membuka jalur rute pendakian itu dari Pontianak atau dari Kalbar. Nah, barangkali teman-teman yang ingin mendaki jalur Kalteng ya via Katingan itu bisa juga request kepada kami ya. Tapi khusus untuk privat saja ya. Nah, pada video kali ini ya, pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang mistis di Gunung Bukit Raya. Nah, seperti yang uh, kita ketahui ya, seperti kenyataannya ya, saya ya yang sudah berkali-kali naik turun ke puncak Bukit Raya, tentunya saya mendapatkan beberapa hal mistis di pendakian Gunung Bukit Raya ya, seperti itu. Nah, ini cerita ya, ini cerita waktu saya membawa tamu saya ya, membawa tamu saya. Nah, di awal-awal pendakian itu di tahun 2017 ya, seringkali itu saya mimpi ya, mimpi ketemu gadis cantik di gunung ya. Itu tepatnya di pos 7. Seringkali ya, pertama kali mimpi seperti itu nggak saya hiraukan. Aduh, jadi merinding saya kalau ingat cerita mistis di gunung ini ya. Nah, kedua kali juga nggak saya hiraukan dan terjadi terulang ya, sampai saya takut waktu itu ya, karena terjadi berkali-kali mimpi ketemu gadis cantik di pos 7 ya, pos 7, pos Linang di camp pendakian Bukit Raya. Nah, jadi setelah saya turun ke desa ya, desa Rantau Malam, pas setelah ritual adat, setelah pendakian itu saya tanyakan ke kepala adat ya. Saya tanyakan ke kepala adat, saya bilang, "Pak kepala adat, kok rasanya saya takut mau pulang ke Pontianak ini." Saya bilang seperti itu. "Lah, kenapa?" kata kepala adat. Lalu saya jawab, "Begini Pak," saya bilang. Saya bilang, "Eh, saya sudah beberapa kali mimpiin ketemu gadis cantik, cewek cantik di Gunung Bukit Raya." Terus dia jawab ya, kepala adat jawab, "Itu dekat puncak kan?" kata dia. "Iya," saya jawab, "Itu di pos 7 Pak." Nah, yang saya khawatirkan waktu itu takutnya kebawa pulang gitu, ngikut ke Pontianak ya. Tapi kepada kepala adatnya bilang jangan khawatir. Itu dia bilang seperti ini, "Kamu orang yang beruntung, kamu dilihatkan penunggu ratu ya, raja dari Bukit Raya," seperti itu. Dia bilang seperti itu karena memang kata kepala adat itu, penunggu dari puncak Bukit Raya itu adalah seorang ratu, seorang cewek ya, seorang gadis. Sorry ya, seorang perempuan seperti itu. Nah, terus ya, kejadian aneh lagi ini ya. Ini awal kemarin ya, di bulan Maret tahun 2022 ya, tahun ini ya. Kebetulan waktu itu saya menghandle trip, spesial trip dari Om Mul, Om Wowo beserta istrinya ya, privat trip kemarin itu ya. Nah, di pendakian awal-awal itu aman ya, cuman sedikit sering diguyur hujan ya, setiap hari itu diguyur hujan. Nah, pas hari ketiga, pas mau summit ya, hari ini cerah ya, cerah. Nah, tiba di puncak itu tiba-tiba, nggak berselang lama ya, cuman beberapa menit, cuman untuk foto-foto Om Mul waktu itu cuman jepret-jepret belasan foto, tiba-tiba angin kencang, angin ribut beserta hujan lebat kencang sekali waktu itu. Nah, sampai saya juga menggigil ya, menggigil saking dinginnya
di puncak ya, menggigil. Dan ada salah satu porter kami itu juga kedinginan ya, akhirnya dia memutuskan untuk turun duluan sendiri. Nah, setelah reda ya, setelah reda dan kami turun ke pos 7, dan di hari keempatnya itu kami turun dari pos 7 ke pos 3 ya. Nah, di situ uh, Om Wowo bercerita, dia pesan seperti ini. Ternyata waktu di puncak itu ya, penunggunya mengingatkan kita sebagai pendatang untuk menjaga rumahnya ya. Setidaknya kita menghormati uh, mereka sebagai penunggu di Gunung Bukit Raya. Nah, jadi mungkin Om Wawa itu bisa berkomunikasi dengan makhluk spiritual itu ya, Jadi Om Wawa berpesan untuk pendaki yang akan datang yang naik ke puncak Bukit Raya, setidaknya itu memberikan berupa sesajian makanan atau apa yang kita punya untuk ditinggalkan di puncak Bukit Raya, yang mana di puncak Bukit Raya itu memang ada tempat ritual Dayak Utdanum dari Kalteng itu untuk mengasih sesajian seperti itu. Nah, itu kan di malam kelima ya, hari keempat malam kelima, dan sambil masak-masak ya malam hari itu ya, Om Wowo kan bercerita seperti itu ya kan. Tiba-tiba lampu tenda Om Wowo tanpa ada orang tiba-tiba mati. Dan saya itu juga melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Saya lihat. Jadi ketika lampu mati, saya langsung melirik Om Wowo. Langsung melirik kan. Om Wowo juga sadar waktu itu, dia juga paham dan segera waktu itu Om Wowo kembali ke tenda dan menghidupkan lampu itu kembali. Dan lampu itu bukan nggak habis baterai ya, nggak. Jadi cuman dihidupkan langsung hidup lagi. Nah, jadi Om Wowo keluar setelah menghidupkan ini lampu tendanya. Jadi Om Wowo langsung bercerita. Jadi di pos 3 pendakian Bukit Raya itu ternyata ada anak kecil ya. Jadi Om Wowo juga bertanya waktu itu kepada para porter, apakah di sini ada kejadian-kejadian tempo dulu sehingga ada anak kecil yang tertinggal di sini seperti itu. Nah, jadi setelah makan malam ya, kami juga langsung tidur. Dan Om Mul juga merasakan mimpi yang aneh waktu itu ya. Jadi hujan deras ya, malam kelima hujan deras. Jadi Om Mul mimpi seperti ini. Om Mul itu bilangnya di hari kelima pagi ya. Jadi dia mimpi katanya di situ ada makam, dan makam itu tiba-tiba jatuh gitu ke jurang, longsor seperti itu. Dan ya nggak tahulah, ini hanya sekedar cerita mistis yang tidak tahu kebenarannya ya, tapi kita percaya kalau makhluk gaib itu ada di sekeliling kita. Jadi jaga perkataannya, jaga perbuatannya apabila kamu berada di hutan, apalagi di puncak Bukit Raya ya. Apalagi saya sudah sering kali mengalami beberapa mistis di pendakian Bukit Raya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, barangkali teman-teman yang ingin mendaki ke puncak Bukit Raya ya, silakan hubungi Bukit Raya Trekker. Nanti Instagramnya, Facebooknya, dan nomor WhatsApp admin itu ada di deskripsi video ini. Oke ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau ada silakan di komentar postingan ini ya. Nanti saya jawab ya, atau langsung saja WhatsApp admin kami ya, admin dari Bukit Raya Trekker. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk menjadi pembelajaran kita ketika masuk hutan, ketika trekking di hutan, dimanapun kita berada, untuk saling menghormati, saling menjaga seperti itu. Walaupun kita berbeda alam, tapi
uh, itu benar adanya ya, karena kita kan memang hidup berdampingan tapi beda alam, seperti itu teman-teman ya. Oke, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.